Pas malam saat mereka masih di gereja, gue sendirian di kamar gue sambil main HP. Kamar mandi lantai 2 ini suasananya agak gelap dan lampunya redup. Gue buka pintu dan mikir keluarga tante gue udah pulang. Pas gue buka pintu kamar, peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. minum smoothie pakai seledri. Kenalin, gue Valeri. Gue mau berbagi kisah horor yang masih ngebekas di kepala gue. Cerita ini udah sekitar 14 tahun yang lalu di tahun 2011. Dari gue segede biji stroberi sampai segede semangka, SMP gue di sana. Dan pas SMA, gue memutuskan buat pindah ke Jakarta. Selama gue SMA, gue tinggal sama keluarga tante gue. Tante gue punya 3 anak laki-laki dan yang 2-nya kembar. Waktu beberapa bulan gue tinggal di Jakarta, gue ngerasa hidup di kota besar itu serem. Tapi tinggal di rumah yang gak cuma diisi manusia, lebih ekstrim sih. Singkat cerita, gue berangkat 2 minggu sebelum penerimaan siswa baru di salah satu SMA swasta. Jadi tante gue ini emang orkai gitu dan dia punya beberapa rumah. Nah, rumah yang pertama gue tempatin di daerah Jakarta Barat. Rumahnya 2 lantai dan 2 kamar tidur. Kamar utama ditempatin sama keluarga tante gue sama suaminya dan anak-anaknya. Kamar kedua yang bakal gue tempatin. Nah, semua kamar ada di lantai 2. Dan di antara kedua kamar diapit sama kamar mandi. Dan seberang kamar mandi ada tangga. FYI, dulunya kamar yang gue tempatin ini ditinggalin almarhum nenek gue. Entah kenapa sejak kaki gue nginjek rumah itu, hidup gue gak benar-benar sepi. Sampai suatu ketika pas mendekati Natal, keluarga tante gue sering ke gereja dan pulang malam. By the way, gue ini Buddhis dan keluarga tante gue Katolik ya. Pas malam saat mereka masih di gereja, gue sendirian di kamar gue sambil main HP. Tiba-tiba gue denger ada langkah kaki yang naik tangga. Hentakannya tuh kenceng gitu kayak orang lari di tangga. Dan begonya gue buka pintu dan mikir keluarga tante gue udah pulang. Pas gue buka pintu kamar, lah kagak ada orang. Terus gue turun buat ngecek. Pas setengah tangga, gue ngintip ke bawah. Ternyata di lantai bawah masih gelap gulita. Lampu masih mati dan pintu masuk masih kekunci. Jujur sih agak merinding ya say. Lanjutlah gue ke kamar dan langsung kunci pintu kamar. Pas gue rebahin badan di kasur, gue ngedenger ada suara langkah kaki naik lagi. Kali ini gue ngedenger suara hentakannya tuh sampai depan kamar gue. Gue di situ gak mau buka pintu kamar gue lagi dan nganggep cuman halusinasi aja. Keesokan harinya tante gue ke gereja lagi dan pulang malam seperti biasa. Dan lu tahu, kejadian ini sama persis kayak yang kemarin. Langsunglah gue WA tante gue buat cepet pulang. Pas tante gue pulang, gue ceritain lah semuanya. Jir, kagak percaya cok. Mereka nganggepnya gue sinting kali ya. Soalnya mereka gak pernah ngalamin sendiri sejauh tinggal di sini. Ya udah, gue positive thinking aja. Oh, mungkin itu dari tetangga. Karena kan kita tinggal di perumahan. Dan tiap rumah temboknya nempel dan sebelahan. FYI, kamar mandi lantai 2 ini suasananya agak gelap dan lampunya redup. Terus gak ada ventilasi. Jadi bener-bener lembab banget tuh kamar mandi. Sampai di suatu malam, saat semua udah masuk kamar masing-masing jam 11 malam, ada suara gebiar-gebiar di kamar mandi lantai 2. Gue mikir, oh mungkin om gue kali ya. Tapi ngapain mandi malam-malam? Dan gue juga gak denger pintu kamarnya kebuka. Dengan polosnya lagi dan lagi, gue keluar kamar buat ngecek. Dan ternyata lantai kamar mandi itu kering. Lampu mati dan air di bak tenang kayak gak ada yang pakai. Loh, tadi siapa dong yang mandi? Gue langsung kabur lah ke kamar, kunci pintu. Baru masuk kamar, berlanjutlah suara yang mandi itu. Gue langsung pasang headset, denger lagu pakai volume yang kenceng banget sampai pagi. Bodoh amat dah itu suara apaan. Tahu dah, mau tuh setan jungkir balik atau kayang pun gue gak peduli lagi. Keesokan harinya gue tanya sama tante, Tan, denger gak tadi malam ada yang mandi di lantai 2? Terus tante gue kaget, lah kita tidurnya pules malah semalam. Gue bersikeras bilang, mungkin tante sleep paralysis kali ya? Soalnya aku denger nyata banget kok, dengan nada meyakinkan.
Akhirnya om gue bilang, ya udah kalau gitu malam ini kita tabur tepung di lantai dari anak tangga sampai ke lantai bawah. Dan kita taruh cangkir kopi di atas meja makan. Dan kita semua setuju sama idenya om dan langsung eksekusi malam itu juga. Keesokan paginya kita cek gak ada jejak apapun. Tapi kopi di atas meja makan sisa setengah dan ada sidik jari di meja makan. Terus bisa-bisanya om gue bilang, tuh kan gak ada apa-apa, sugesti dan halusinasi aja kamu Val. Rasanya gue mau teriak. Woi, itu udah ada buktinya kopinya berkurang dan ada jejak sidik jari. Masih dibilang gak ada apa-apa. 2 tahun berlalu dan gue udah terbiasa sama suara dan aura-aura aneh di rumah ini. Sampai di suatu saat kita lagi keliling komplek. Ada rumah posisi hook corner mau dijual. Rumahnya 3 kali lebih besar dari yang kita tempatin saat ini. Ada 3 lantai dan 3 kamar. Om gue tertarik buat beli dan langsung pindah ke rumah baru hari itu juga. Wih, gue mikir, udah kelar nih cerita horor gue. Rumah baru dan suasana baru yang bisa bikin hidup jadi lebih tenang. Oh, tidak semudah itu, guys. Di rumah baru ini lebih gila lagi, saudara-saudara. Jadi gue jabarin layoutnya dulu ya. Di lantai bawah ada 1 kamar tamu dan di lantai 2 ada 2 kamar. Yang gede ditempatin tante dan sekeluarga, sedangkan gue di kamar yang kecilan karena cuma sendiri dan sebelahan sama kamar utamanya yang kehalang kamar mandi. Posisinya juga masih sama, ada 1 kamar mandi luar yang diapit sama kamar kita. Nah, sebelah kamar gue ini ada tangga besi buat naik ke lantai 3 buat area servis. Kayak area jemuran, kamar mbak, toren air, dan 1 toilet. Malam pertama di rumah baru, rasanya susah banget gue buat tidur. Soalnya ada bau yang nyengat gitu, kayak bau got. Baunya kayak gue tidur di atas got dah, sumpah. Tapi bau itu mulai datang cuman pas jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Pas jam 3 pagi udah hilang lagi tuh bau. Dan begitu terus tiap hari. Awalnya gue mikir, mungkin rumah ini udah lama gak ditempatin, jadi wajar aja ada bau aneh-aneh. Alhasil tiap pagi dan sore gue lap-lap dan pel. Terus bagian yang sering bau gue kasih kamper. Gue gantung segala wewangian dari mulai reed diffuser, pewangi gantung, pewangi yang nyemprot tiap 10 menit sekali. Dan lagi-lagi menjelang malamnya tetep bau cuy. Akhirnya gue bilang ke tante dan ngajak dia ke kamar gue. Dan beneran baunya masih ada. Akhirnya gue gak ngerasain sendirian hal aneh ini. Dan tante gue pun speechless gak tahu harus digimanain. Gue pun abaikan dan udah terbiasa sama bau itu, asalkan gak diganggu. Malamnya jam 2 pagi, gue tidur dan kebangun karena pengen Dan gue bawa HP buat Facebookan, karena cuman itu sosmed yang booming yang ada di zaman itu. Tiba-tiba gue denger ada yang naik tangga besi buat ke service area dan ngetuk-ngetuk toren 3 kali. Dung, dung, dung. Lagi fokus ngeden sambil scroll FB, gue mikir, oh tante gue kali ya, mau mastiin air buat besok pagi, biar gak usah mompa besoknya. Tapi gue gak denger ada yang buka pintu dan keluar dari kamar mereka tuh. Karena kan kamarnya sebelahan nih sama kamar mandi. Pas gue lihat jam, ngapain juga tante gue kebangun cuma buat lihat isi air toren. Tiba-tiba badan gue panas dingin, merinding. Gue langsung cepet cebok dan balik ke kamar. Keesokannya gue tanya lagi ke tante gue, make sure biar gue gak hidup dalam keparnoan ini. Dan membagongkannya tante gue bilang, lah orang udah pada tidur kok, gak ada yang bangun malam-malam apalagi ke lantai 3. Seiring berjalannya waktu, gue bodo amatan lagi aja. Selama gak ganggu fisik gue sih masih bisa gue tolerir. Kagetnya, gue sering dengar cerita dari tante. Kan anaknya cowok ya, umurnya yang gede 5 tahun, yang kembar 4 tahun. Masih pada kecil juga dan aktif banget. Mereka sering lari-lari, teriak-teriakan, dan heboh kalau pas siang malam gitu. Nah, malamnya kita semua makan malam dan ngumpul nonton TV di ruang keluarga di lantai 1. Karena ruang tamu ini deket sama kamar tamu, tiba-tiba anaknya yang gede lari ke kamar tamu dan bilang, "Koko ngelihat ada yang gelantungan di jendela kamar itu mah." Tante gue langsung angkut anaknya naik ke atas. Sampai suatu hari, gue abis kelar sekolah lanjut eskul dan les. Jadi sampai rumah jam 7 malam. Pas gue sampai rumah, gue terkejut sama ponakan gue duduk damai di ruang tamu yang biasanya ngereo kan, dan muka tante gue yang pucat. Gue samperin lah tante gue. Tiba-tiba tante gue bilang, tadi pas maghrib, anak-anak abis makan malam terus lari-lari. Tiba-tiba anak kedua berhenti depan tangga dan bilang, "Mama, ada anak cewek berdiri di tangga."
tapi gak ada kakinya. Dia melayang mah. Akhirnya tante dan om gue memutuskan panggil Ghostbuster. Mereka ini orang gereja dari Papua yang bertujuan untuk ngebersihin rumah ini dari makhluk tak kasat mata. Gue naik lah, langsung masuk kamar. Gue kaget, pas buka pintu, banyak banget garam kasar bertebaran di kamar gue. Gue tanyalah ke om gue, yang ternyata itu media yang bisa nangkal roh halus biar gak di sini lagi. Om gue cerita, kata Ghostbuster itu, ternyata di kamar tamu ada penunggunya di belakang pintu. Di dapur ada kuntilanak. Dan soal di kamar gue yang ada bau itu, katanya ada sosok perempuan parubaya yang tinggal di sebelah ranjang gue. Dia cuma datang saat malam aja untuk numpang tinggal dan pergi di pagi hari, dan dia gak ganggu. Cok, selama ini gue tidur sama nenek-nenek bau itu. Mana sebelahan lagi. Aduh, untungnya sih gak nampakin wujudnya ya. Dan yap, di malam itu udah gak ada lagi bau dan gangguan jahil dari makhluk itu. Akhirnya waktu 3 tahun itu pun selesai. Gue pindah buat kuliah dan ninggalin rumah itu. Syukurlah gangguan itu udah gak ada, walaupun tante gue jadi sering mimpi buruk. Dari kisah ini ngajarin gue, gak semua hal bisa dijelasin secara ilmiah. Dunia ini luas dari yang bisa dijangkau panca indera. Ada hal yang gak bisa terjelaskan, tapi nyata bagi yang mengalaminya. Mereka bagaikan mata koin, berbeda tapi tetap pada satu dunia yang sama. Thank you udah dengerin sampai habis. Sampai jumpa di kisah GPC selanjutnya ya. Bye-bye.